Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan regresi linear sederhana. Baik, langsung saja di sini kita buka hasil ini ya, hasil coding kita dari penyebaran skala. Jadi saya bisa jelaskan ulang ya, bagaimana saya bisa mendapatkan data ini, karena sebelumnya saya sudah melakukan penyebaran skala seperti itu, dan saya menggunakan skala Likert. Jika sudah mendapatkan hasil skala Likert, saya, konversikan menjadi angka. Karena kalau kita mengolah data menggunakan SPSS, dia hanya bisa membaca data kita itu berupa angka, tidak tidak, dengan huruf atau simbol, seperti itu. Jadi, di sini dalam penelitian saya menggunakan stres akademik sebagai variabel X dan saya menggunakan efikasi diri sebagai variabel Y. Dan, variabel X itu bisa dibilang variabel bebas atau variabel independen. Variabel Y itu kita bisa, bilang variabel terikat atau variabel dependen, seperti itu. Baik, langsung saja kita, akan mengolah datanya di SPSS, terutama untuk mencari statistik deskriptif terlebih dahulu. Yang pertama itu kita copy dulu datanya ya teman-teman, kita, copy dulu datanya, baru, kita pindahkan ke SPSS. Nah, untuk pindahkan datanya itu, kita pertama buka SPSS dulu, terus langsung ke data view. Habis itu, kita langsung aja copy paste. Nah, di sini kan tulisannya variabel satu dan variabel 2. Kita pindah dulu, kita move dulu ke variabel view. Di sini kan masih variabel satu dan variabel 2. Di sini kita bisa ganti namanya teman-teman ya. Nah, di sini saya mengganti menjadi X, labelnya saya, tulis di sini, eee, stres akademik, stres akademik, maaf ya, stres akademik. Nah, untuk desimalnya, karena di sini masih ada angka di belakang koma, jadi kita ubah ke nol ya semua desimalnya, biar dia fokus kepada angka di depan koma saja. Nah, untuk variabel 002-nya kita mengganti menjadi Y, dan labelnya kita ubah menjadi, efikasi diri. Baik, jika sudah, kita lihat ke data view. Sudah terganti ya teman-teman, angka di belakang koma udah tidak ada dan hasilnya di sini, tabelnya X dan di sini tabelnya Y. Selanjutnya kita akan mengolah data, analisis statistik deskriptif. Nah, di sini kita, ada rumusnya teman-teman ya. Nih, rumusnya itu ada di analyze, deskriptif, statistik, dan frekuensi. Kita coba ya, analyze, deskriptif, statistik, dan frekuensi. Apa aja sih, kegunaan untuk analyze, deskriptif, statistik, sama frekuensi. Di sini kita bisa mencari mean, rata-rata, mean atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul, standar deviasi, dan varians juga kita bisa, gunakan dengan rumus ini. Nah, kita langsung saja masukkan kedua variabelnya, kita pindahkan, terus kita klik statistik. Nah, kita centang aja apa yang kita mau cari. Kita hari ini mau cari mean, median, modus atau mode, standar deviasi, dan varians. Jadi sesuai kebutuhan aja ya teman-teman, eee, apa yang ingin mau dicari. Klik continue, terus klik OK. Nah, nanti keluar outputnya ya teman-teman, kita tunggu sebentar. Nih, kalau misalnya sudah, ini hasil outputnya dari frekuensi statistik tadi. Kita bisa fokus di tabel statistik aja. Kita bisa lihat kalau misalnya di sini saya memiliki total sampel atau subjek itu 50. Jadi, kita bisa lihat untuk mean atau nilai rata-rata stres akademik itu ada di 42. Dan efikasi diri memiliki nilai rata-rata di 42. Lalu, di
median atau nilai tengahnya stres akademik itu terdapat di 42, verifikasi diri juga terdapat di 42. Dan di modus atau nilai yang sering muncul, itu juga stres akademik dan verifikasi diri ternyata sama ya di 42. Untuk standar deviasi dan varians juga ternyata sama ya teman-teman di kedua variabel, ya ini, eee, 7,493 dan 56,151. Baik, selanjutnya kita akan mencari, normalitas. Tapi yang teman-teman harus tahu dulu, normalitas eee, ini ya teman-teman ya, normalitas itu adalah, eee, uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada di analyze, descriptive statistik, dan explore. Ya, baik ya, kita coba analyze, descriptive statistik, dan di explore. Nah, kita masukkan kedua variabel ini di dependent list ya, teman-teman. Terus kita langsung saja klik plots dan kita centang histogram dan centang normality plots with test. Continue dan klik OK. Hasilnya akan keluar ya. Nih. Nah, di sini kita fokusnya di table test of normality. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada dua ya, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Yang harus teman-teman ketahui dulu, untuk menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu jika subjeknya di atas 30. Dan untuk Shapiro-Wilk, jika subjeknya di bawah 30, karena subjek saya di sini 50, jadi saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita fokusnya di SIG ya, teman-teman. Terdapat stres akademik variabel X-nya itu ternyata 0,200 dan SIG-nya, efikasi diri atau variabel Y-nya itu, 0,200 juga. Nah, bagaimana cara kita, menginterpretasikannya? Ini, di sini. Interpretasinya, jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05, maka nilai berdistribusi normal. Dan jika nilai SIG lebih kecil daripada 0,05, maka nilai berdistribusi tidak normal. Yang teman-teman bisa lihat bahwa nilai SIG saya itu lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,200. Berarti data saya berdistribusi normal. Seperti itu. Dan kita juga bisa lihat di histogramnya ya teman-teman. Nih, datanya itu tidak ada yang menjurang sekali, seperti ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Tidak ada ya. Rata-rata di sini kurang lebih sama. Jadi, bisa dilihat juga dari histogram bahwa memang datanya terdistribusi normal. Untuk QQ plotnya juga ya, kalau misalnya, bulat-bulat birunya ini tuh segaris lurus dengan garis hitamnya, lebih dominan sama ratanya, berarti memang data kita terdistribusi normal, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat di histogramnya efikasi diri juga sama ya teman-teman, bahwa tidak ada yang menjurang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk QQ plotnya juga rata-rata dominan itu hampir, segaris lurus dengan garis hitamnya, seperti itu. Lanjut, kita akan mau mencari linearitas. Sebelumnya, saya harus menjelaskan dulu apa sih linearitas itu. Linearitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang akan diuji. Jadi, simpelnya kita akan menguji apakah Eee, stres akademik, memiliki linearitas terhadap efikasi diri, seperti itu. Untuk rumusnya sendiri itu ada, di sini ya teman-teman ya, ada di analyze, compare means, means. Baik, mari kita coba untuk di linearitas, klik analyze, compare means, dan means. Nah, saya ingatkan lagi, untuk variabel Y itu sama dengan variabel terikat atau dependen. Variabel X itu variabel bebas atau independen, seperti itu. Jadi, variabel Y-nya kita masukkan di dependen, variabel X-nya kita masukkan di independen.
Karena variabel dependen itu sama dengan variabel Y, variabel independen itu sama dengan variabel X. Ke option, kita klik option dulu. Nah, di sini kita centang test for linearity. Klik continue, klik OK. Ditunggu sebentar. Nah, kita fokusnya ke ANOVA tabelnya teman-teman ya, atau di tabel ANOVA. Dan kita fokus di deviation from linearity, seperti itu. Kita tarik aja ini. Nah, terdapat nilai sig 0,309. Ya, berarti kita coba lihat dulu ya eh, untuk interpretasinya. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka data dikatakan linear. Dan jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka data dikatakan tidak linear. Jadi dapat disimpulkan bahwa efikasi diri terhadap stres akademik itu linear karena memiliki nilai sig di atas 0,05, yaitu 0,309. Seperti itu. Lanjut, untuk ke statistik inferensialnya. Jadi kita di sini menggunakan regresi linier sederhana. Apa sih regresi linier sederhana? Regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sebelum melakukan uji regresi linier sederhana, kita juga harus memiliki syarat ujinya, yaitu yang pertama valid dan reliable, yang kedua, normal dan linier. Nah, tadi kita udah menghitung dan mengolah data ya teman-teman untuk normalitas dan linearitas. Dan ternyata data penelitian yang kita olah data hari ini itu ternyata normal dan linier. Berarti kita langsung saja lanjut. Di sini ada rumus uji regresi linear sederhana ya teman-teman, yaitu ada di analyze, regression, dan linear. Berarti ada di analyze, regression, dan linear. Nah, untuk dependen saya ingatkan kembali, untuk dependen itu variabel Y atau variabel terikat dan variabel X itu variabel bebas. Dependen itu berarti kita masukkan Y, independen kita masukkan di X. Ya, kita cek dulu statistiknya. Kita continue, kita cek dulu ya, apakah ada yang perlu dicetak atau tidak. Seperti itu. Sepertinya tidak ada ya teman-teman, berarti kita bisa saja eh, langsung klik OK. Kita klik OK ya. Nah, di sini kita udah eee, bisa lihat ya teman-teman, untuk hasilnya. Untuk melihat hasilnya di sini teman-teman bisa lihat di tabel ANOVA ya. Di sini, dan di regression kita tarik ke nilai sig. Jadi di sini nilai sig-nya 0,492. Terus, selanjutnya kita lihat interpretasinya. Nah, interpretasi uji regresi linear sederhana. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dapat disimpulkan karena nilai sig-nya di sini lebih eh, besar daripada 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti di sini variabel stres akademik tidak memiliki pengaruh terhadap efikasi diri. Seperti itu, teman-teman. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak. Jika memang penelitian kita tidak dapat berpengaruh, itu tidak tidak apa-apa ya, teman-teman, karena di sini itu karena penelitian kita itu tidak ada benar dan salahnya. Seperti itu. Eee, baik, sekiranya itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai tutorial bagaimana cara kita melakukan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan regresi linear sederhana. Jika dalam olah data tadi saya memiliki kesalahan perhitungan atau kesalahan penyebutan kata maupun variabel
dan olah data dan sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.